sudah tertulis, lalu kita klik cari ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, itu ada tahun penyaluran ya, ada. Nah, sebelum kita lanjut videonya, ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya. Ayo kita mulai, let's go. Halo guys semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Tempatnya Belajar, channelnya tutorial. Di video kali ini, di hari ini saya akan membahas tentang program Indonesia Pintar, di mana di sini ada pendaftaran, pengaktifasian, serta ada juga di sini pencairan ya. Jadi nanti saya akan upload 3 video yang berbeda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendaftarannya dulu, di mana jika orang tua murid ingin mengajukan program Indonesia Pintar atau PIP, nah, pertama orang tua murid harus tahu apakah dia layak mendapatkan PIP atau tidak. Alasannya kenapa dia layak ya. Langsung saja, operator di sini akan memasukkan data orang tua murid ya. Kenapa dia layak mendapatkan PIP? Langsung kita masuk ke dalam aplikasi Dapodik ya untuk operator sekolah. Nah, nanti di sini data orang tua murid yang layak mendapatkan PIP akan diinput ke dalam aplikasi Dapodik ya, di mana di sini di poin peserta didik. Ya, kita masukkan di sini peserta didik kita. Ya, contohnya saya pilih Ahmad Fadli ya selaku anak murid saya. Ya, kita ubah di sini. Nah, di sini akan tertera di bawah ya. Saya tonton tidak dulu ya. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Jika layak, kita tulis iya. Jika tidak, ya tidak. Ya, kita klik ya. Nah, alasan layak PIP. Kenapa dia layak PIP? Ya, pertama ada di sini alasannya tempat tinggalnya berada di daerah yang konflik. Terus yang kedua ada alasan yang kedua, yaitu dampak bencana alam. Ya, tempat tinggalnya berada di yang terkena dampak bencana alam ya. Jadi misalkan terjadinya tsunami atau bencana alam lainnya seperti gempa bumi, ya berarti tempat tinggalnya itu terdampak bencana alam. Jadi seperti itu. Nah, dia layak mendapatkan PIP. Lalu yang ketiga, nah ini kelainan fisik Bapak Ibu. Yang kelainan fisik itu siapa? Yang kelainan fisik itu anaknya. Jadi anaknya kelainan fisik. Entah itu cacat kakinya, matanya, tangannya, dan lain sebagainya. Fisik ya. Fisik, bukan mental. Yang lain kan itu ada fisik dan mental. Nah, ini yang kelainan ini fisiknya, bukan mentalnya. Oke. Nah, lanjut lagi yang keempat. Nah, dari keluarga yang terpidana atau berada di lapas ya. Nah, bapak ibu punya anak, lalu bapaknya atau ibunya itu seorang narapidana ya, atau keluarga terpidana berada di lapas, maka anak tersebut layak mendapatkan PIP. Itu untuk alasan layak PIP yang keempat. Lalu untuk alasan layak PIP yang kelima, keluarga tersebut sebagai pemegang PKH atau KPS atau KKS. PKH itu bantuan ya, bantuan sosial dari Kementerian Sosial. PKH, KPS atau KKS. KKS itu kartu keluarga sejahtera. Nah, jadi dia pemegang PKH, KPS atau KKS. Nah, itu nanti akan diinput juga di sini ya, penerima KPS atau PKH. Ya, seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi, pernah drop out. Nah, anaknya ini pernah tidak sekolah. Dia layak mendapatkan PIP. Lalu yang ketujuh di sini, siswa miskin atau rentan miskin. Jadi siswa tersebut itu berada di keluarga miskin atau keluarga yang rentan miskin. Nah, maka siswa tersebut layak mendapatkan program Indonesia Pintar. Dan yang terakhir, dari siswa tersebut ya, anak tersebut seorang anak yatim
atau anak piatu atau tinggal di panti asuhan dan tinggal di panti sosial. Ya, atau tinggal di panti sosial. Nah, itu anak tersebut layak mendapatkan PIP. Oke, sampai sini paham ya? Untuk alasan kenapa layak PIP, kenapa saya boleh mengajukan PIP. Nah, ini beberapa alasan layaknya kita mendapatkan PIP. Ya, untuk itu Bapak Ibu jika ingin mendaftar, nah pikirkan dari ke-8 alasan layak PIP. Nah, kalau dia ini kemarin dari siswa miskin atau rentan miskin, ya saya pilih seperti itu. Lalu setelah itu kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Ini gagal karena tadi dia sudah layaknya itu siswa miskin atau rentan miskin. Oke, nah, setelah kita simpan, nah, nanti dia akan menjadi anak yang layak PIP. Nah, ini cara mengeceknya di mana? Ceknya nanti di program Indonesia Pintar. Ya, ini sudah terbuka websitenya program Indonesia Pintar atau PIP ya. Nah, kalau seandainya mau cari di Google ada itu namanya, ketik aja di situ tulis si pintar. Nanti ada websitenya langsung pip.kemdikbud.go.id ya. Di sini ya, ada di atas pip.kemdikbud.go.id ya. Setelah masuk ke dalam webnya, nah di sini kita cari penerima PIP. Nah, di sini kita cari menggunakan NISN ya, NISN anak kita. Jika tidak tahu NISN-nya silakan tanya pihak sekolahnya. Nah, pihak sekolah itu pasti ada NISN dari anak Bapak Ibu atau siswa tersebut ya. Langsung saja kita cari di sini NISN-nya. Oke, langsung tanggal lahirnya. Nah, pertama itu tahun, terus bulan, lalu tanggal ya. Jangan sampai lupa atau kebalik antara bulan dan tanggal. Oke, lanjut saja. Saya tulis di sini tahunnya dulu, lalu bulannya dan tanggalnya. Ya, setelah itu nama ibu kandung ya. Nama ibu kandung itu yang tertera dalam kartu keluarga. Tapi untuk operator itu biasanya kalau nggak kartu keluarga ya akte kelahiran. Ya, makanya itu harus sinkron ya. Nama ibu kandung anak itu antara kartu keluarga dan akte kelahiran itu kalau bisa harus sinkron. Karena kenapa? Nanti untuk pengisian ijazah, penulisan ijazah, agar tidak terjadinya kesalahan. Karena kalau seandainya tidak sinkron seperti itu nanti sulit ya ke depannya. Maka coba diperiksa ya. Lanjut saja, kita nama ibu kandungnya kita tulis di sini. Nama ibu kandung peserta didik saya udah tertulis, lalu kita klik cari. Ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, itu ada tahun penyaluran ya, ada. Nah, dia dia sudah 2 kali tahun penyaluran, tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi kita sudah terlihat. Nah, ini untuk cari penerima data PIP. Kok itu tahun penyaluran? Karena yang terdata di sini di penerima data PIP ini yang sudah disalurkan dananya. Ya, bagi yang baru diusulkan itu tidak bisa untuk mencari penerima data PIP. Nah, itu bisa tanyakan ke operator sekolah atau pihak sekolah terkait ya yang mengurusi PIP ya, pihak sekolah terkait yang mengurus PIP. Apakah sudah diusulkan anak kita ke dalam penerima program Indonesia Pintar? Nah, nanti di sini ada ya, Bapak Ibu bisa tanya kepada operator sekolahnya udah diusulkan atau belum. Nah, nanti operator sekolah bisa lihat di sini ya, siswa usulan sekolah yang ada di Si Pintar. Oke. Nah, di Si Pintar ini kita klik siswa usulan sekolah. Nah, di sini nanti akan ada ya yang sudah diusulkan sama yang belum diusulkan. Nah, kalau udah diusulkan itu nanti ada tulisan di sini usulan sekolah. Nah, di sini nih saya kan ada total siswanya 320. Nah, usulan sekolahnya 258, yang sudah SK 120 anak. Ya. Oke.
Sampai sini paham ya? Jadi di sini nanti ada yang sudah diusulkan oleh sekolah ya, atau ada juga yang sudah SK. Nah, kalau usulan sekolah nanti ada berwarna putih. Nah, ini baru usulan sekolah. Nah, setelah naik dari usulan sekolah itu akan naik menjadi sudah diusulkan ke kota ya, kota Jakarta Selatan. Nah, itu ke tingkat kota. Nah, kalau sudah dalam tingkat kota, nah itu nanti sebentar lagi. Nah, nanti akan mendapatkan sudah SK. Oke, sampai sini paham ya? Nah, itu tata cara pendaftaran program Indonesia Pintar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewat ya untuk pendaftaran program Indonesia Pintar. Kapan sih pendaftaran program Indonesia Pintar itu? Kapan saja bisa mengusulkan program Indonesia Pintar. Tapi walau sudah diusulkan ke sekolah ya, udah diusulkan ke sekolah, Bapak Ibu kan baru usulkan, baru pengajuan ya ke sekolah, dan sekolah mengusulkan anak Bapak Ibu agar terdaftar di program Indonesia Pintar ini melalui aplikasi Dapodik. Nah, itu tidak serta-merta besok langsung sudah SK ya, seperti ini ya. Jadi tidak serta-merta langsung sudah SK terus langsung sudah diusulkan ke kota Jakarta Selatan, enggak. Dan apa langsung juga ke usulan sekolah, enggak. Jadi semua itu ada stepnya ya, step by stepnya. Nah, setelah diajukan ya oleh Bapak Ibu dan sekolah mengusulkan melalui aplikasi Dapodik, dan itu nanti setelah itu, nah itu ada batas waktunya penarikan. Ada penarikan juga dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah ditarik oleh pihak Kemdikbud, nah setelah itu nanti status data siswanya akan menjadi usulan sekolah. Nah, itu setelah ditarik oleh Kemdikbud. Nah, jadi tidak serta-merta Bapak Ibu daftar hari ini, nah hari ini pun atau besok itu sudah masuk ke dalam status siswa usulan sekolah. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi harap menunggu, harap sabar. Tidak serta-merta langsung bisa usulan sekolah, langsung sudah SK, langsung cair dananya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Ada stepnya ya, ada urutannya. Oke. Jadi sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, orang tua murid, serta operator sekolah atau pihak sekolah. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah sampai berwarna abu-abu. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, saudara kita, atau orang lain yang membutuhkan. Ya, semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Dan jangan lupa like and comment video-videonya. Terima kasih.